Halo Bun, apa kabar? Nah, berjumpa kembali ya di channel Bidaniko Official. Nah, untuk hari ini saya pengen ngebahas mengenai banyak sekali yang menanyakan masalah apa saja sih Kak atau apa saja sih Bu syarat melahirkan normal itu. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kita harus tahu presentasi janin atau presentasi bayi yang ada dalam kandungan kita. Nah, karena presentasi janin ini sangat menentukan sekali ya untuk bisa melahirkan secara normal. Nah, misalkan presentasinya presentasi bokong atau pantat. Nah, ini sangat susah ya. Biasa dokter atau bidan akan memberikan saran untuk melahirkan secara sesar karena presentasi bokong ini sangat susah ya, bisa membuat dampak atau risiko yang tinggi baik itu untuk janin atau untuk bayi sendiri. Nah, itu untuk presentasi. Tetapi sebelum melakukan diagnosa, pastinya dokter harus USG dulu untuk presentasi ini. Nah, apakah si kepala bayi ini sudah masuk panggul atau belum masuk panggul ketika usia kehamilan sudah mendekati 38 minggu atau 38 minggu ke atas. Itu ya yang pertama. Yang kedua yaitu masalah janin terlilit tali pusat. Nah, ini banyak sekali ya kasus seperti ini. Mungkin kalau kelilitan tali pusat di leher masih 2 kali atau sekali mungkin masih bisa ya ditolong secara lahiran normal. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Tetapi kalau kepala bayinya sudah terlilit tali pusat sampai 3 atau 4 kali, nah jangan sekali ya untuk melahirkan normal. Takutnya nanti bayinya lahir dalam keadaan tidak bernapas atau janinnya juga bisa gangguan lain atau ibunya juga nanti ada kendala saat melahirkan ini. Nah, dampaknya ke janin juga. Nah, untuk mengetahui bayi ini terlilit tali pusat, ya ibunya harus periksa lagi ke dokter yaitu USG untuk menentukan pastinya bayi ini dalam keadaan normal, bisa dilahirkan normal atau tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kehamilan kembar. Nah, ini banyak sekali ya kasus kehamilan kembar. Kehamilan kembar mungkin masih bisa dilahirkan normal kalaupun posisi bayinya itu masih sama kepala atau posisi bayinya tuh masih dalam, mungkin yang satu kakinya ke atas atau yang satu lagi kakinya ke bawah. Nah, itu kan susah ya untuk lahiran normal, jadi nggak sejalur jadinya bayi atau janinnya dalam perut. Jadi indikasi persalinan normal ini untuk bayi kembar itu harus dilihat dulu ya presentasi janinnya dulu. Tapi kalau menurut pengalaman saya ada juga yang bisa ditolong secara normal, tetapi ini memang bayinya memang benar-benar posisinya bagus dan bisa untuk dilahirkan secara normal. Nah, itu untuk yang persalinan kembar ya, yang untuk agar bisa untuk persalinan normal. Yang selanjutnya itu detak jantung janin. Detak jantung janin ini sangat menentukan sekali untuk bisa melahirkan normal. Nah, misalkan detak jantungnya ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, nggak bisa dong kita paksakan untuk lahirkan normal. Berarti kalau detak jantung bayi ini terlalu tinggi, berarti bayi ini dalam kandungannya itu ada stres atau hal lain yang menyebabkan kenapa kok detak jantung janin ini terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berarti si dokter atau bidan atau tenaga medis yang lain harus mencari ini penyebabnya janin ini distres atau stres kenapa, sehingga tidak bisa untuk kita mendiagnosa dia bisa lahiran normal atau tidak. Nah, itu ya perlunya menentukan detak jantung janin itu. Yang selanjutnya yaitu berat janin. Nah, ini juga berat janin ini sangat menentukan sekali. Jika berat janinnya lebih dari 500 gram atau 5 kilo, ini udah jelas-jelas ya tidak bisa kita lanjutkan untuk persalinan normal. Ini harus kita anjurkan untuk persalinan sesar. Kenapa? Karena ini sangat berisiko tinggi baik itu untuk ibunya sendiri, yang terutama ya untuk ibu ya,
karena posisinya jalan lahir itu kan mungkin lebih kecil ya dari kepala janin kalau sudah 5 kilo atau 5 kilo ke atas. Nah, untuk bayi sendiri juga bisa distesia bahu. Nah, lebih baik kita anjurkan untuk persalinan sesar ya kalau berat janinnya sudah lebih dari 5 kilo atau 5 kilo lebih. Selanjutnya yaitu waktu yang ideal. Nah, waktu yang ideal di sini maksudnya ketika mau melahirkan, dekat melahirkan, kalau dia di bawah umur 38 minggu ke bawah, berarti itu bisa dikatakan masih prematur ya, dia belum cukup umur. Nah, ini bukan waktu yang ideal harus dilahirkan, meskipun selama ini masih banyak bayi yang lahir di bawah 38 minggu, berarti itu dimasukkan ke golongan prematur. Nah, dan ketika dia berumur 38 minggu ke atas, berarti si janin ini memang udah siap, dah matang untuk dikeluarkan. Itu ya waktu yang ideal untuk melahirkan secara normal. Nah, selain itu juga kekurangan dan kelebihan persalinan normal, yaitu kalau kelebihannya banyak sekali ya. Selain ibunya memang lahirannya normal, alamiah, sakit sih memang sakitnya. Cuma sakitnya tidak terlalu lama untuk pulih kembali, keadaan kembali, dan juga tidak banyak beresiko ya. Paling yang beresiko itu jahitan, mungkin banyak jahitan di area sensitif, ini sudah pasti ya, itu kekurangannya. Dan juga kalau persalinan normal itu lebih membantu fisik ibu juga mudah kembali, nggak seperti lahiran sesar yang harus membutuhkan waktu minggu per minggunya atau 2 atau 3 minggu pulih kembali. Seperti itu ya kelebihan dan kekurangannya. Dan juga tidak mengalami risiko akan komplikasi kehamilan berikutnya. Nah, ketika ibu melahirkan normal, jadi mau ibu lahiran setelah beberapa tahun, misalnya umur anaknya, tidak ada luka jahitan atau risiko kehamilan berikutnya lagi. Kalau persalinan sesar kan mungkin kalau usia anak pertamanya udah 1 tahun, dia mau lahiran lagi, pas 2 tahunnya mungkin luka operasinya masih baru sekali ya, gitu ya maksudnya itu ya. Jadi agak menimbulkan risiko lagi kehamilan yang keduanya, karena tadi tuh luka operasinya mungkin belum terlalu sembuh di dalamnya. Seperti itu penjelasannya. Nah, untuk mengetahui semua ini agar bisa menjalani persalinan normal yang sehat dan aman, bunda-bunda semua harus periksanya ke dokter atau ke bidan ya, terutama USG ya, untuk mengetahui kondisi kehamilan kita itu sehat apa tidak. Nah, mungkin informasi ini bisa membantu bunda-bunda yang menjelang persalinannya sekarang. Sekian dan terima kasih.